Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan berbicara tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu hanya alat, bukan tujuan. Karena hanya alat, yang paling penting sebenarnya tujuan pembelajaran, tujuan pengajaran yang harus diolah dengan bagus karena dia akan menentukan hasil akhir. Dan Merdeka Belajar ini memberi driver, memberi dukungan, memberi arahan, memberi promosi pada keberhasilan tujuan. Alat seperti apa saja? Perhatikan berikut ini. Yang pertama, Merdeka Belajar adalah alat, media atau sarana untuk mencapai tujuan. Berarti komposisi Merdeka Belajar harus disesuaikan dengan tujuannya apa. Semakin tujuannya high order thinking skill atau HOT, semakin Merdeka Belajarnya diolah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang bertingkat tinggi. Tentu dengan model-model pembelajaran, media pembelajaran yang mendorong ketercapaian tujuan tingkat tinggi itu. Kita bisa menggunakan inquiry, kita bisa menggunakan discovery, kita bisa menggunakan kolaborasi dan apa saja. Yang penting Merdeka Belajar ini mampu mempercepat pencapaian tujuan dan betul-betul mencapai tujuan yang lebih bagus. Nah, instrumen Merdeka Belajar itu harus diperhatikan. Jadi yang pertama, Merdeka Belajar adalah alat untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua berikut ini. Nah, yang kedua, Merdeka Belajar sebagai alat untuk berproses. Merdeka Belajar alat untuk berproses, untuk mencapai tujuan. Ketika Merdeka Belajarnya dikemas dengan bagus, maka prosesnya akan berjalan dengan bagus. Ketika Merdeka Belajar diabaikan saja, metodologi diabaikan, tidak memperhatikan kondisi siswa, maka proses juga akan tersendat-sendat. Proses pembelajaran yang lancar tentu akan juga mencapai tujuan. Jadi yang paling penting adalah tujuan, dan Merdeka Belajar ini memperkuat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Maka proses juga harus diperhatikan. Bagaimana yang ketiga? Ikuti. Nah, yang ketiga itu media pembelajaran. Media pembelajaran harus dikemas dengan bagus oleh seorang guru, dicocokkan dengan Merdeka Belajar yang dia mainkan. Media pembelajaran yang tepat itu akan mendukung Merdeka Belajar dan pada akhirnya akan mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran tidak boleh hanya begitu saja, tidak boleh hanya seperti biasanya, tetapi dia harus dikreasi, diinovasi, dikaitkan dengan Merdeka Belajar yang mau dimainkan, yang mau ditampilkan, yang mau dipersembahkan. Merdeka Belajar itu ragamnya banyak, guru tinggal memilih Merdeka Belajar mana yang paling cocok bagi kondisi siswa yang cepat mencapai tujuan, dan Merdeka Belajar itu kaitkan dengan media pembelajaran yang bagus. Kita tidak boleh asal membuat media pembelajaran, apalagi tanpa media pembelajaran. Merdeka Belajar sangat menuntut media pembelajaran yang kreatif. Guru-guru harus mampu membuat media pembelajaran yang disukai oleh anak dan menantang bagi anak. Dan media pembelajaran tentu tidak perlu mahal. Cari yang hemat, yang murah, mudah didapat, tetapi menarik bagi anak. Banyak untuk praktek. Kalau nanti Merdeka Belajar dengan media pembelajaran ketemu dengan bagus, cocok, tentu tujuan pembelajaran akan berjalan dengan bagus. Jadi Merdeka Belajar itu alat, media pembelajaran alat, alat dengan alat ketemu untuk mencapai tujuan. Bagaimana yang keempat? Berikut ini. Nah, yang keempat itu adalah konteks belajar. Konteks belajar itu suasana, situasi, dan komponen ruangan atau komponen yang ada di sekeliling siswa. Konteks pembelajaran harus diolah, direkayasa, diatur oleh guru, sesuaikan dengan Merdeka Belajar yang mau dilakukan. Dan Merdeka Belajar ini tentu harus cocok dengan konteks. Ketika dia cocok, pasti
tujuan pembelajaran berjalan dengan bagus. Tetapi ketika konteks tidak diatur, tidak diolah, dibiarkan begitu saja, merdeka belajarnya bagus, dia akan terseok-seok mencapai tujuan pembelajaran. Konteks perlu diatur, contoh suasana cahaya, suasana suara, suasana penataan ruang, dan suasana-suasana yang lain. Kondisi anak juga diatur iramanya, apakah anak dalam kondisi bahagia, apakah anak dalam kondisi lelah setelah olahraga, dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan dan kaitkan dengan pola, model, metode merdeka belajar yang mau digunakan. Kondisi, konteks ketemu dengan merdeka belajar yang bagus tentu akan bisa mencapai tujuan. Nah, yang kelima, terakhir tentunya berikut ini. Yang kelima adalah refleksi. Pembelajaran yang hebat tidak akan ada apa-apanya jika tidak ada refleksi, karena refleksi itu adalah bagaimana pencocokan apa yang dia lakukan dan memberikan inti pembelajaran, menguatkan pembelajaran sehingga bisa masuk ke dalam diri anak. Refleksi yang bagus akan menguatkan merdeka belajar yang dijalankan. Maka guru harus pandai melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi tidak harus di akhir pembelajaran. Refleksi bisa di awal pembelajaran, bisa di tengah pembelajaran. Namanya refleksi tahap 1, tahap 2, dan yang terakhir dia refleksi akhir. Apa manfaatnya bagi anak pembelajaran yang dilakukan tadi? Tujuan apa yang sudah tercapai? Dampaknya apa bagi anak? Apa yang dia lakukan lagi? Tekankan, kuatkan, dan yakinkan bahwa anak berkaitan langsung dengan pembelajaran yang dia tempuh. Pembelajaran itu bermanfaat bagi anak. AMBA, konsepnya AMBA. AMBA itu singkatan apa manfaatnya bagiku. Artinya pembelajaran yang telah berlangsung kaitkan dengan manfaat bagi siswa. Tentu refleksi yang bagus akan didukung oleh merdeka belajar yang bagus, ketemu mencapai tujuan pembelajaran. Jadi guru harus kuat di refleksi, memilih kata-kata kunci, memilih kata-kata yang meyakinkan dan mengaitkan tujuan satu dengan tujuan yang kedua, dan memberikan harapan bagi anak dia bisa melakukan sesuatu dan beri dampak apa yang akan terjadi ketika anak memahami konsep sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi merdeka belajar hanya alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah tujuan pembelajaran. Percuma merdeka belajar itu bagus, tapi tujuan tidak tercapai. Tetapi bagaimana tujuan tercapai, merdeka belajar diolah dengan bagus, dikreasi dengan bagus, dan direkayasa dengan bagus oleh guru. Guru adalah pemegang arsitek pembelajaran, dan belajar itu milik siswa. Maka guru harus memberikan sepenuhnya kepada kehebatan siswa dalam mencapai tujuan. Sampai di sini pertemuan kita. Salam Kak Yatno Bintang.